settingan. Seperti Gus Nur Samsun kan juga sudah ngomong, mana YouTube yang nggak settingan, sing A B C D itu kan, nah itu kan settingan semua, itu kan udah diakui. Makanya kalau Gus Nur Samsun kan sudah mengakui kalau videonya itu settingan. Cuman kalau yang lain mungkin belum ada klarifikasi tentang itu. Makanya kalau saya pribadi untuk nyikapi masyarakat untuk mencari solusi, ya ta'aluk lagi kembali kepada seorang kiai untuk dibimbing biar dia itu kedepannya gimana. Ya boleh yatim itu kek untuk lancare rezeki. Wis ora usah muluk-muluk, saya kepengen ini akhirnya ditarik minyak itu untuk mendongkrak harga minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan dumateng padhepokane Gus Gaul. Kula sak kanca saking Fiber Kediri, Riz Channel sowan dumateng Gus Gaul badhe nyuwun kaweruh. Mugi sageta dados pepadang tumrap masyarakat umum. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Gus Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya hadzana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Sahabat YouTube yang saya hormati, perkenalkan saya Gus Gaul dari Padepokan Kendali Sordo, dan saya beralamatkan di Ngawi. Pada siang hari ini saya alhamdulillah kedatangan tamu YouTuber untuk mengklarifikasi atau untuk menjawab pertanyaan dari beliau tentang tentang paranormal yang sekarang lagi meraba. Betul. Jadi alhamdulillah saya jelaskan kalau tentang paranormal itu sudah umum, dan pada dasarnya paranormal itu pasti satu dimintai tolong tentang Spiritual, natural, yaitu spiritual tentang pengobatan lah, yang tentang ke depan lah, yang tentang pengasihan lah, yang tentang apalah, itu memang sudah wajar. Tapi setidaknya mohon maaf, kebanyakan sekarang itu biasanya maaf sahabat YouTuber, biasanya orang itu faknya itu di real pengangkatan, tapi setidaknya dia itu apa ya istilahnya kondangnya tentang iso ngangkat alias wong kuwi sekti. Tapi ternyata dia itu bisanya cuma pengangkatan. Akhirnya begitu orang minta tolong dimanfaatkan oleh beliau. Akhirnya pemahamannya kayak iso ngene, kenyataannya isone nggur pengangkatan. Kedua, ada yang bisanya pengobatan. Pengobatan itu cuma pengobatan. Isone nggur tombol loro untu, ternyata akhirnya dijalui tulung wong, dijalui tentang pelarisan lah, tentang santet lah, ngomong-ngomong kalau beliau bisa. Tapi kenyataannya memang bisanya itu faknya tentang pengobatan. Jadi maaf, jangan salah persepsi. Pada dasarnya kalau paranormal itu kalau memang bisa itu hanya satu, kebanyakan itu
untuk pengobatan itu pun maaf janganlah terus apa ya dimanfaatne peh dupoh kang njaluk tulung kuwi kok apa ae gelem akhirnya nyuwun sewu ketika beliau mau minta tolong, oh kamu harus cari alat seperti ini. Itu ndak ada. Terutama kalau minyak harganya 2,5 juta, 6 juta, itu ndak ada. Saya klarifikasi itu ndak ada. Kalau pengobatan, contoh untuk mata itu kalau mata kita sakit ataupun mins untuk pengobatan itu hanya pakai doa, pakai suruh kita doain. Cukup nanti dicelupin mata, insya Allah itu mata itu sembuh. Bukan pakai minyak harganya segini, ini dibikin orang, ini disantet orang, matanya bikin seperti ini. Terus perut seperti hanya perut itu melembung. Wah ini disantet orang, nanti dipakai telur. Nah ini bahaya. Telur, itu trik telur itu juga pakai trik semua. Katanya dukun-dukun itu kan santet. Sampai cari telur Jawa. Telur Jawa itu kita celupin di cuka. Jadi cuka itu apabila kita celupin 5 menit pasti sudah lentur. Jadi kita masukin do bundel wis apa-apa ini trik sulap semua. Itu dari segi santet. 2, yang pakai degan-degan itu juga jangan percaya paranormal yang berkedok agama seperti itu. Pakai degan itu nanti carinya degan hijau. Degan hijau itu jadi yang atasnya itu lentur. Apabila kita piyak itu enak dilepas. Kalau sudah dilepas itu nanti dibolong pakai besi yang ukuran 8 itu truk. Sebenarnya kita kalau tadi persiapan maaf sahabat YouTuber, kalau persiapan mungkin saya praktekkan, cuman ini kan secara ngomong nggak kita praktekin, mungkin lain kali kita bisa praktekin semua. Jadi degan itu kita pukul pakai besi sedikit, tuk itu pasti sudah bolong. Kalau itu sudah bolong kita masukin entah itu dom bundel, entah itu silep, entah itu apapun kita masukin di situ pasti bisa. Maaf, ini dari degan. Terus cara penutupan di degan itu nanti pakai lem G sama ini buntung rokok. Rokoknya habis. Ini buntung rokok. Buntung rokok ini kita putusin. Habis itu ini kita lem G di bolongan degan itu. Dan kita di bolongan degan itu kita lem G. Habis itu langkupan dari degan hijau tadi kita letakkan, kita kasih lem G lagi. Jadi itu nanti bisa kenceng. Itu dengan dalih agama Bismillahirrahmanirrahim. Itu paranormal abal-abal. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Jangan percaya. Ada lagi yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sarifi syairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Itu juga paranormal abal-abal. Terutama saya pesan kepada saudara kita yang berinisial Gus S, intinya Gus S. Saya mohon kita sebagai saudara muslim untuk mengklarifikasi diri kita sendiri. Jangan diterus-teruskan bahwasanya ini sakitnya dari ini, apalagi pakai kimia. Maaf, saya sebagai saudara muslim, saya dari Padepokan Kendali Sodo, sangat sayang kepada Gus S. Dan saya simpati kepada Gus S yang mau nolong kepada sesama. Tapi tolong hal-hal yang dari kimia, yang berbentuk dari tisu itu mohon dihapuskan. Karena tisu-tisu itu di internet pun sudah banyak yang jual. Maaf loh ya. Khususnya Gus S. Saya nggak mau banyak komentar karena nanti kalau
saya banyak komentar, takutnya jadi salah paham. Sahabat YouTuber yang saya hormati, untuk sementara cukup sekian wawancara masalah paranormal. Ada yang dipertanyakan? Mohon maaf Gus, untuk masyarakat sendiri menyikapi hal-hal seperti itu, katakanlah sedang sakit ataupun sedang kena dilema ekonomi, biasanya saya amati masyarakat umum itu kan gelap mata, terus melihat media dari YouTube bisa begini terus Iya. tertarik. Nah, untuk masyarakat sendiri menyikapi hal-hal tersebut, alangkah baiknya bagaimana Gus? Kalau masyarakat sendiri untuk menyikapi ini, alangkah baiknya mohon ini nanti disebarluaskan. Jadi untuk menyikapi tentang paranormal, kalau dari YouTuber, Karena mohon maaf, masyarakat intinya maunya instan ketika kita dihadapkan sebuah masalah Gus. kalau masalah instan, semuanya kan ta'aluk kepada yang maha kuasa. Seperti hanya maaf, si A ini mempunyai kesulitan di saat ini, maaf, saudara kita yang punya dealer ABC itu kan yang banyak ke sini. Dealer-dealer, larinya jangan ke paranormal yang YouTuber. Lari ke kiai. Kalau YouTuber itu bisanya ya YouTuber. Maaf, bukan kita melarang lari ke paranormal YouTuber, enggak. Cuman saya sarankan lari ke kiai. Jadi kalau YouTuber itu kan ya gimana ya, bisa dikatakan settingan. Seperti Gus Nur Samsun kan juga sudah ngomong, mana YouTube yang nggak settingan, ising A B C D itu kan, itu kan settingan semua, kan udah diakui. Makanya kalau Gus Nur Samsun kan sudah mengakui kalau videonya itu settingan. Cuman kalau yang lain mungkin belum ada klarifikasi tentang itu. Makanya kalau saya pribadi untuk nyikapi masyarakat untuk mencari solusi, ya ta'aluk lagi kembali kepada seorang kiai untuk dibimbing biar dia itu kedepannya gimana. Ya boleh yatim pitu kek untuk lancare rezeki. Wes ora usah muluk-muluk, saya kepengen ini, akhirnya ditarik minyak ini untuk mendongkrak harga minyak. Terkadang kan masyarakat tergiur dengan istilahnya bisa penarikan uang, katakanlah begitu, karena kalau penarikan uang itu abal-abal. Di sini juga nanti kita praktekkan lain waktu ya, maaf nanti kita terangkan. Seperti hanya ompeng jimpe itu nanti kan kita bisa untuk mewujudkan, hanya mewujudkan, tapi uang itu tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai. Jadi itu hanya jawab kita itu kan cuma minjam loh. Jadi apalagi kalau saya mau seperti itu, mungkin saya itu membohongi, bodohin orang-orang seperti Anda sekarang, mungkin saya tidak kaya. Itu hanya trik-trik semua. Jadi kalau memang jenengan kepengen hidupnya lancar rezekinya, ya openono cah yatim, banyak sholawat. Kalau obat ya nanti pengobatan itu caranya gimana, nanti bisa untuk pengobatan. Jadi pengobatan gini, enggak ada kalau sakit sedikit-dikit santet, ini santet dari sana, ini santet dari sana, enggak ada santet. 1000 paranormal mungkin yang bisa nyantet itu cuma 1. Ini saya klarifikasi loh ya. Jarang orang yang bisa nyantet. Apa wong dukun paranormali angger wong iso nyantet? Enggak bisa. Tapi kalau santet sendiri itu memang ada nggak? Kalau santet itu ada. Santet itu ada. Cuman 1000 paranormal mungkin yang bisa cuma 1 atau 2, enggak semua paranormal itu bisa santet. Saya sendiri tidak bisa nyantet. Saya belajar dari Banyuwangi tahun 87. Alhamdulillah tahun 94 pindah ke Kediri di Jatirejo yang pernah saya ceritakan ke jenengan. Jadi nek kitab itu dari Manbak sampai Samsul Ma'arif, itu kitab perdukunan agama. Nek santet itu ada. Cuman saya nggak diajarin nyantet.
Saya sendiri juga paranormal, cuman santet saya sendiri tidak bisa. Saya itu paranormal tapi kan nggak bisa nyantet. Jadi kita itu kalau bisa ya ngomong bisa, kalau enggak ya ngomong enggak. Jadi jangan membodohi masyarakat dari agama. Kita bukan kok murid-muripi agama, siar agama ya mbok, kita itu siare agama secara real, fakta nyata. Jangan membodohi orang yang sudah bodoh. Jadi kita bodoh-bodohin, wes dibodoh-bodohin, akhirnya uangnya malah beban tidak terlepas dari bebannya. Apalagi yang dipertanyakan. Kalau nama Gus Gaul sendiri itu historisnya bagaimana? Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf. Nama saya asli itu istamar dari orang tua. Terus saya ke pesantren tahun 87 ke Raudatus Salam Pondok Pesantren Banyuwangi. Saya diganti oleh kiai saya, sampai sekarang kiai saya juga masih hidup, Kiai SK, diganti Ihsanuddin. Terus saya keluar dari pesantren tahun 94 pindah ke Kediri. Habis dari Kediri, alhamdulillah saya berjuang di masyarakat. Berjuangnya ya melalui tolong dan menolong seperti ini. Kebanyakan santri saya itu, maaf katakanlah salah, bukan menjelek-jelekkan atau menghakimi. Santri itu beling-beling tok. Bahkan preman-preman Ngawi, preman-preman Magetan, poro PL itu kan santri-santri saya. Jadi yang memanggil saya Gus Gaul itu yo poro santri-santri saya itu. Sebenarnya saya tuh belum pantas dipanggil seorang Gus. Saya pribadi saya itu belum pantas dipanggil Gus. Cuman santri saya itu kok memanggil saya Gus. Kadang saya juga bingung. Ini bukan gelar, bukan nasab. Saya itu dipanggil seorang Gus. Ya alhamdulillah dari itu siar saya agama sing maune, maaf katakanlah lonte kata kasarannya ya, banyak yang sudah sadar. Alhamdulillah. Jadi wong sing beling-beling preman seperti Mas Darno ini kan juga preman, tolong diperlihatkan itu. Ini juga preman ini mantan napi. Ini mantan napi, alhamdulillah juga sudah dapat hidayah dari Allah. Ini mantan napi. Saya ini wis entuk hidayah, jadi alhamdulillah. Dengan gelar seperti itu semoga saya bisa menjaga amanah yang digelarkan dikasih nama Gus Gaul itu. Nah, terus Padepokan kok namanya Kendali Sohdo, Gus? Ya alhamdulillah, kalau Padepokan nama Kendali Sohdo ini saya itu tirakatan sama beliaunya yang bernama Gus Anam. Gus Anam itu juga seorang media, juga seorang Gus. Jadi selama di perjalanan saya buka paranormal itu kan belum punya Padepokan. Setelah itu kita riyadhah, tirakat, istikharah, gimana Gus ini kalau saya itu mendirikan Padepokan, terus namanya gimana. Habis itu kita itu sempat riyadhah ya agak lama, 3 bulanan. Habis itu alhamdulillah dapat hidayah, dikasih nama Kendali Sohdo. Dalam arti Kendali Sohdo itu, kendali itu mengendalikan, sohdo itu ke perkara yang benar. Jadi mengendalikan perkara yang batil ke perkara yang benar. Jadi maaf kalau musuh saya itu dimusuhi paranormal yang sering trik-trik seperti itu, karena saya itu sering menjelaskan ini tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini, itu sudah biasa. Makanya musuh kula niku wis dimusuhi wong padha paranormal. Dan rata-rata yang suwan kesini itu permasalahannya nopo, Gus? Satu ekonomi ya, permasalahan satu ekonomi, nomor 1 itu. 2 keluarga, 3 kedepannya anaknya yang mau yang kepengen mempunyai derajat-derajat itu, yang mau daftarin angkatan gitu. Kalau permasalahan untuk ekonomi sendiri
Yang nomor satu, kita bahas yang nomor satu. Kalau masalah nomor satu, masalah ekonomi, alhamdulillah itu setiap malam Jumat di sini itu diadakan mujadahan, sholawatan. Jadi alhamdulillah yang kendalanya hutangnya, contoh si inisial Mbak R intinya ya, punya dealer Mbak inisial R itu alhamdulillah dari hutang 2,4 M sekarang alhamdulillah sudah lunas dalam tahap 1 tahun. Ketika itu kan dealernya sempat kolab. Ya seperti itu. Hanya larinya yang di atas. Kita takluk kepada yang di atas, nggak muluk-muluk. Kita angkatkan uang, kita angkatkan gini-gini enggak. Satu, sampai di saat sulit seperti ini, ayo kita pelihara anak yatim yang berada di sini. Ada anak yatim, Gus? Ada, di sini ada anak yatimnya. Jadi berapa anak, Gus? Kalau total keseluruhan yang di sini cuman sedikit, tapi total keseluruhan yang rutinitas kalau setiap bulan minggu legi itu ke sini itu 46 anak yatim. Jadi itu saya suruh, ayo kita santunin. Saya ndak kepengen tahu amplop jenengan, tapi angklop ono dewi paring no dewi. Di sini kalau dititipin juga ndak mau. Maaf nanti jadi fitnah. Berarti langsung dikasihkan kepada anak yatim. Langsung dikasihkan kepada anak yatim yang itu. Jadi di sini ndak mau kalau dititipin, Gus ini titip 500.000 untuk anak yatim. Maaf saya bukan barang titipan. Amanah itu sudah dikasihkan ke jenengan kasihkan sendiri. Di sini seperti itu. Jadi ndak ada fitnah antara saya dan karena memegang uang anak yatim itu sangat setiap baik. Minggu legi gitu. Setiap minggu legi. Kembali lagi ke permasalahan ekonomi, saya kira untuk penyelesaian masalah ekonomi itu ada ritual-ritual khusus, penarikan uang goib tidak gitu, Gus? Uang goib, kalau uang goib di sini tidak mau disuruh seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau penarikan itu ada, cuman penarikan uang goib itu kalau muncul pasti uang benggolan. Saya terangkan. Sudah berapa kali saya narik uang itu wujudnya uang benggolan, uang kuno-kuno. Tidak pernah saya narik uang itu munculnya uang sekarang itu tidak ada. Enaknya ya uang benggolan. Berarti untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang dilakukan ya sholawat, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan sedekahkan kepada anak yatim. Tuh cukup. Dan pikirkan neng kiwa tengenmu je enek fakir miskin ora. Penono. Dalam secepatnya Allah pasti kun payakun segera melepaskan penderitaan ini. Jadi aja percaya nek diomongi sing A B C D ngene. Kae paranormal kono ngene iki, paranormal. Balekno ning Gusti Allah. Tapi saya Gus, terkadang masyarakat itu kan ketika dihadapkan permasalahan itu kan gelap mata, terus buntu. Nah, seolah-olah dengan sesuatu yang instan itu bisa menyelesaikan, padahal malah semakin terpuruk. Nah, itu karena apa? Kebanyakan yang seperti itu kan, maaf. Lah alate sakmene di saat seperti itu yang bisa menyelesaikan itu alat apa wirid. Lah itu loh. Sebenarnya yang bisa menyelesaikan wirid awake dhewe to mergo njaluke ning Gusti Allah. Kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Lah nek alat kuwi nambahi utang ora kok nambahi udare beban, malah nambahi beban. Jadi kalau kita kepengen melepaskan beban, ya lari kepada Yang Maha Kuasa lagi. Gus menawi kepareng kula nyuwun amalan sing saged narik rezeki, intinipun saged lunasi hutang-hutang. Nah, untuk melunasi hutang-hutang alhamdulillah. Kalau memang sahabat YouTube mau mempertanyakan itu, satu, sebagian ulama ada yang setiap habis sholat subuh atau duha itu perbanyaklah sholawat ataupun sholat subuh terus kita sedekah subuh, kita sisihkan. Itu juga ke sinten Gus? Sedekah subuh itu cukup kita
letakkan entah seberapa nominalnya, itu nanti jenengan kasihkan yatim piatu yang berada di sekitar jenengan. Sedekah subuh. Ada lagi yang bisa cepat untuk mudari ruwet sangka ekonomi itu, nanti setiap habis sholat duha itu kita baca surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwa'adil kahadibah khafidatu rafi'ah sampai fasabbih bismi rabbikal azim akhir itu 3 kali juga bisa. Terus ada lagi yang amalan untuk melepaskan dari himpitan hutang sama biar terlepas dari ini. Ya kabiron angtal ladzi la tahtadzil ladzi liwasifuna liwasfil azimah. Wis to mlayu ning Gusti Allah kok nek cepet udah. Enggak usah lari malah neng dukun-dukun ini ning dukun-dukun kae nek apa meneh kok nek wis diobo minyak tak angkat ning ngene tak anakne duwite. Duwite sapa sing manak iso-iso maling duit palsu. Jadi maaf kok. Banyak yang berinisial di Jogorogo sini juga ada. Jadi ini sampai sekarang itu berinisial S intinya juga. Ya teman saya juga. Ya intinya jadi ini ganda nih duit ngangkat duit sampai sapriki ya ora bakalan enek sing cair. Ngesakne bebane wong-wong kae ngono lho. Ngesakne beban kae. Dan iki kancaku ngono piye. Dipiyen Gus?